Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya sedang berada di atas Bukit Pangonan Indah. Di segmen kali ini sedikit berbeda karena saya akan mengunjungi salah satu kawan. Beliau adalah petani jahe. Jahenya adalah jahe emprit. Kenapa saya tertarik ke sini? Karena kami sedang mengadakan riset. Ternyata untuk tumpang sari lemon California, jahe atau rimpang-rimpangan itu masih memungkinkan untuk satu kali siklus. Jadi saya kesini tujuannya adalah untuk belajar dari salah satu petani jahe emprit yang memang proyeksinya adalah untuk menyakat siri. Nah, seperti apa lahannya beliau dan bagaimana cara beliau mengolahnya, bagaimana analisis pasarnya, ROI dan segala macamnya. Yuk kita ikuti bareng-bareng perjalanan saya di vlog investasi pertanian kali ini. Jadi ini adalah Bukit Pangonan teman-teman. Ini adalah tempat wisata yang perbandingannya sama Bogor itu seperti puncak pas lah. Ini kalau lihat di sana itu kalau sedang cerah sebenarnya katanya Nusa Kambangan itu terlihat. Cuma sekarang kondisi sedang agak mendung. Nah di posisi atas sana banyak orang selfie foto-foto adalah karena memang ini adalah salah satu titik tertinggi untuk melihat sisi laut. Walaupun ini posisinya di Banyumas, tapi laut di Cilacap itu terlihat. Sebenarnya kalau teman-teman langsung ke sini. Nah, ini dia petani jahe andalan. Ini kita panggilnya Mas Adit. Nah, Ya. Mas Adit, lahan jahenya yang mana, Mas? Lahan jahenya ini sekitar 1,5 hektar. Ya. 1,5 hektar mulai dari sini sana ke bawah. Itu yang udah bersih ya, gulutan-gulutan itu ya, bukit itu ya. Dibersihkan. Usia sekitar 2 bulan. 2 bulan tanam. Ya, ini ada juga ini untuk kita kontrol. Ada yang ditaruh di planter bag. Tujuannya apa, Mas? Kenapa ini dipisah? Nah, ini kan untuk kontrol dan juga bisa uji coba, misalnya penggunaan pupuk. Seperti apa bisa ada perlakuan, misalnya ini 5 barus ini dengan perlakuan kompos yang murni misalnya dari kambing, bisa nanti ada yang campuran dengan kandang misalnya dari kotoran ayam, itu bisa ada perlakuan. Dan juga nanti bisa juga ini dari rimpangnya ini udah tumbuh berapa dibandingkan dengan yang di lahan seperti itu. Oke, berarti ini kayak risetnya gitu ya, Mas ya? Ini ada sekitar 50 planter yang ini digunakan untuk kontrol. Ini usia 2 bulan juga? Ini usia 2 bulan. Dulu nanamnya berapa bibit? Ini 4 titik. Jadi model penanamannya menggunakan jahe, satu rimpang jahe itu yang utuh, kemudian dipotong-potong. Potongnya cukup pakai tangan aja, dipotek. Jadi satu itu minimal ada 2 mata. Ada 2 mata tunas. Nah ini langsung ditanam di 4. Ini kalau ukuran ini sekitar 50 liter kalau nggak salah. Berarti ini 4 mata tunas? Iya, ini 4 mata tunas dijaraki sekitar 1 jengkal lah, atau sekitar 15 cm. Jadi di 4 sisi. Nah ini ada kelihatan sudah ada yang satu dulu modalnya ya. Ini udah balik modal kan. Modalnya dulu cuma 1, udah tumbuh jadi 5. Iya. Ada yang jadi 4, ada yang masih 1, ada yang 3 seperti itu. Oh iya. Ini jahe emprit semua, Mas? Iya. Ini empritnya jenis emprit bule atau nama lainnya ya jahe kapur. Jahe kapur atau jahe Paris. Oh ini jahe Paris? Iya, jahe Paris. Oh kenapa yang dipilih jahe Paris? Kan biasanya orang banyak nanamnya jahe merah dan segala macamnya. Nah ini kenapa dipilih ini? Karena akan diambil minyak atsirinya. Jadi kalau jahe merah itu bagus juga. Cuma kendala nanti pemasaran biasanya itu kan untuk lebih ke konsumsi. Jadi untuk pasar misalnya serapan hanya berapa ton kemampuan pasar. Nah, nanti kalau misalnya langsung panen hektaran gitu kan, jumlahnya bisa puluhan ton, itu penyerapannya nanti kan harus bertahap. Kalau ini kan lebih karena untuk minyak atsiri, asal di pabriknya bisa disuling, nanti bisa disimpan dalam bentuk minyak dan sebagainya, kan bisa penyerapannya lebih banyak. Iya. Untuk hasilnya. Mas, ini untuk lahan 1 hektar butuh bibitnya itu berapa kilo? Untuk 1 hektar itu antara 350 sampai 400 lah. 404 kintal untuk 1 hektar. Kita menggunakan nanti kan
ada berbagai macam cara menanam. Nah, tapi yang di sini yang dipraktekkan itu dengan jarak tanam 40 kali 80. Jadi nanti modelnya ada parit daleran, kalau orang sini bilangnya daleran. Nanti bisa dicek di lahan seperti apa itu yang namanya daleran, cara tanamnya seperti apa nanti bisa kita lihat yang Yuk, sambil jalan aja Mas, sambil ngobrol. Tanam. Ya. Nanti mungkin yang sudah bersihkan di sebelah sana ya. Iya, lewatnya mana? Lewat sini? Ya, ini Bisa? lewat sini. Iya. Agak jauh. 400 kilo bibit per hektar. Iya, Itu bisa jadi berapa lubang tanam? Ya, ini hitungannya 1 kilo itu bisa menjadi 100, sekitar 100. 100 lubang tanam ya. Iya. 1 kilonya dikalikan saja. Nah, 400 berarti 400 kilo dikalikan 140.000 Lubang tanam. ya, 40.000 lubang tanamnya. Oke, 1 kilo bibit sekarang pasaran harganya berapa Mas? Sekarang Kalau di sini? kurang lebihnya antara 40.000, 40 sampai 45 lah, sekitaran itu. Oke. Untuk bibit. Karena untuk bibit dia minimal usia 10 bulan. Jadi memang bibit tua. Kalau terlalu muda nanti mudah busuk. Kalau enggak ya kurang bagus pertumbuhannya. Oke. Misalnya 1 hektar butuh 400 kilo, 400 kilo kali anggap aja tadi 40.000, berarti 16 juta ya. Ya, Untuk bibitnya doang, untuk 1 hektar. yang dibersihkan sebelah sana. Ya. Oke. Produksi 9 bulan Mas. 8 bulan itu sudah bisa mulai panen. Ya, kalau dioptimalkan maksimal 10 bulan. Ya, 8 bulan panen. Dari bibit 400 kilo itu bisa jadi berapa kali lipat hasil panenannya? Minimal 12 kali lipat minimal. Minimal 12 kali lipat. Berarti 12 kali 4 48. Iya, sekitar 5 ton lah. Ya, 4,8 sampai 5 ton lah minimal lah ya. Iya. 5 ton sekarang harga serapan untuk minyak atsiri per kilonya? Kalau untuk jahenya sendiri mungkin masih berkisaran sekitar 15.000 minimal Per kilo. iya, nanti lihat juga kondisi serapan pasarnya. Iya. Nah ini jadi 15.000 per kilo, 15.000 kali 5.000 ya. 5.000 15 kali 5 berapa? 75. Sekitar 75 jutaan lah. Modal bibitnya 16 juta. Modal perawatan? Model perawatan nanti kan ada di situ ada kompos waktu penanaman kan. Pertama, jadi mungkin dari awal ya, Mas. Yeah. Oke, Mas Billy ya. Jadi awal itu kan pengolahan lahan. Jadi lahan harus digemburkan. Kalau lahannya datar itu bisa lebih efisien menggunakan traktor darat lah istilahnya. Kalau enggak ya, kalau di sini karena lahannya berbukit menggunakan tenaga manusia ya. Jadi langsung cangkul ya. Jadi cangkul, dibersihkan, digemburkan tanahnya. Nanti dibuat, kita lihat jalur airnya kemana. Nah ini, nah ini kan tadi saya sudah, ini metodenya menggunakan cara dibuat daleran. Jadi setelah digemburkan, terus nanti dibuat parit. Ini kan, ini ke sini 40. Iya. Setelah itu sini ke sini 80, 40, 80 seterusnya seperti Oh, itu. kenapa seperti itu? Kenapa nggak 40 semua gitu? Kita kembali ke prinsip cara tumbuh rimpang jahe. Pertumbuhan rimpang jahe itu dia akan rimpangnya dari ke samping dan ke atas. Jadi dia butuh ngejar tanahnya, nanti butuh penimbunan atau diuruk ya, kalau sininya diuruk ya. Jadi jahe itu tiap bulan nanti diuruk. Jadi semakin lama nanti tanah ini yang 80 cm ini tengahnya akan diambil untuk nguruk kanan dan ke kiri. Oh, gitu. I see. Nah, jadi nanti ini akan jadi parit, bahkan misalnya bisa sampai dalam. Jadi sini kan jadi gundukan, dua ini jadi gundukan, ini jadi parit, diangkat terus tanahnya setiap bulan. Jadi setelah ini tadi sebulan sekali pengangkatannya. Ya, harus selama usia 0 sampai 6 bulan itu lahan diusahakan selalu bersih. Jadi jangan sampai ini gulmanya bertarung dibersihin dengan ya. Gulma. Nah, ini kan habis pembersihan, sudah bersih. Nanti di usia 2 bulan ini kan awal ada pupuknya juga.
Pupuk Jadi, dasarnya apa ya, aja Mas? Pupuk dasarnya semuanya menggunakan Kompos. kompos. 1 hektar butuh berapa 1 ton? hektar sekitar 1,5 ton lah, 1,5 sampai ya antara itu 1 sampai 1,5 ton. Kurang lebih. 1,5 ton lah ya. Jadi cukup kalau inilah biasanya petani sini gini aja, misalnya ini kan udah dibuat galeran, dibuat parit, diangkat sekitar 1 cangkul ya, mungkin kedalaman ya sekitar 20 cm, 1 cangkulan. Habis itu jarak antara rimpang ini sekitar 20 cm. 1 jengkal ya. Iya, 1 jengkal. Ini kan 1 jengkal nih kalau dia. Jadi ini metodenya itu kompos diambil, taruh, terus dikasih rimpang jahenya. Ya, paling ukurannya 1 jempol lah. Gitu. Yang penting ada matanya ya. Ya, yang penting minimal 2 lah. Tadi minimal 2, ada 2 mata tunas. Ada 2 mata tunas. Jaraknya sekitar 20 cm 1 jengkal. Habis itu diuruk. Diuruk kembali kan jadi rata. Nanti setelah pembersihan di usia 2 bulan dilakukan pemupukan lagi menggunakan kompos lagi. Kurang lebih 1,5 ton. Ya kurang lebih ya antara untuk itu. 1 hektar. Iya, 1 hektar. Kurang lebih 1,5 sampai 2 lah. Di usia 2 bulan. Iya. Jadi nanti metodenya ya ini kan misalnya rimpang. Nah, nanti ini dikasih pupuk secara merata, kompos, habis itu tanah yang ini Ditutupin. naikkan. Iya. Seperti itu. Per 2 bulan sekali, nanti usia 4 bulan enggak? Enggak, ini pemupukan susulan setelah pupuk dasar, kompos hanya dilakukan di usia 2 bulan. Cukup di usia 2 bulan saja, selanjutnya perawatan nanti menaikkan tanah terus ya. Jadi diuruk terus tiap bulannya. Ya. Itu juga sama nanti yang di polybag itu juga sama, metodenya seperti itu. Iya. Jadi polybag diisi hanya sepertiganya, kemudian dikasih kompos, kasih rimbang jahe. Nah, kemudian nanti di usia 2 bulan juga sama dikasih kompos, diuruk tanah. Usia 4 bulan juga ditambahin tanah terus sampai penuh. Gitu. Jadi nanti bisa optimal pertumbuhannya, dia akan ada media terus, media tanamnya jadi naik gitu. Jadi ke samping tumpuk naik gitu. Pukul rata Mas. Misalnya dari 0 perawatan ya, untuk biaya perawatan sama komposnya 10 juta 1 hektar cukup nggak? Perawatan sama Kompos. Tenaga apa segala macam? Paling 1 hektar itu untuk pembersihan ya, pembersihan ini rutin ya bisa antara 2 juta lah per bulan. Per bulan. Iya, per bulan. Oke, jadi tadi perawatan itu sebulan 2 juta. Ya, kurang kalau lebih. bersih ya per hektar lah. Per hektar gitu ya. 2 juta kali 8 berarti 16 juta ya. 16 juta untuk pupuk komposnya. Pupuk komposnya Udah termasuk itu belum? Ya, belum. Belum. Paling pupuk komposnya kan cuma di usia 2 bulan, Mas. Ya sama pupuk Iya. dasar kan? Iya, sama pupuk dasar. Berarti kurang lebih ya 3 jutaan lah ya. 3 Iya, juta 4 juta lah, anggap iya. aja 4 juta, 16 tambah 4 20 juta tambah bibit 16 juta, 34 juta. Iya. Harga jualnya tadi sekitar Ya misalnya 15.000 kali 500 5.000. Berarti 75 juta. Tadi dikurangi 36. Ya masih sisa banyak lah, silahkan dihitung sendiri. Nanti paling tambahannya pengendalian hama Hama ya, penyakit, hanya insektisida 1 ya. bulan sekali Fungi. lebih ke fungisida. Ya. Lebih ke fungisidanya dirutinkan sebulan sekali. Kalau ada serangan hama misalnya penggerak ataupun apa, nanti itu sifatnya pencegahan lah, bisa 2 bulan sekali atau apa. Biasanya yang penting rutin fungisida. Ya. Ya anggap aja sama fungisida dan resiko gagal yang lainnya tambah aja 4 juta lah. Jadi 40 juta. 40 juta kalau misalnya dijual 75 juta masih cuan 35 juta guys. Ya lumayan. 1 hektar 35 juta 1 kali siklus tanam untuk program tumpang sari pada Lemon California itu lumayan. Oke, bisa dicoba, layak dicoba ya. Nanti kita juga akan konsultasi dengan Bapak Kiai andalan kita ya, Pak Oso. Ya, ini adalah kita belajar langsung dari kebun ke kebun teman-teman, dari petaninya langsung, dari pelaku usahanya langsung. Kurang lebih seperti itu. Jahe lebih, kalau saya sebagai seorang investor ya, atau sebagai seorang pebisnis, lebih enak kita main di skala industri minyak atsiri gitu. Karena memang kontraknya adalah kontrak
penyerapan ya Mas ya? Ya, penyerapan Bukan pasarnya. kontrak harga kan ya? Bukan, Harga menentukan. Harga pasar, harga minyak, Harga minyak atsiri ya. Juga bahan bakunya ya ikut, nanti petaninya juga dapat juga. Nah, itu lebih enak, lebih secure gitu secara pasar. Jadi ini layak untuk dicoba. 1 hektar kurang lebih tadi untung ya minimal bisa 35 juta kalau perawatannya benar. Sekali lagi pertanian itu resikonya cukup tinggi, jadi harus disiapin. Ini apa Mas? Ini lumbu Betawi. Buat apa? Nah, ini diambil apa namanya? Umbinya. Ini juga untuk makanan Ternak. Bukan makanan manusia ini buat Oh. enak. Kalau bahasa ininya, kalau sekarang ngetren itu kan tanaman Buntil hias, ya. Iya, ini juga bisa buat buntil. Oh iya. Kalau apa bahasa sekarang namanya alokasia. Iya iya iya. Tapi ini diolah makanannya jadi apa selain buntil? Ini daunnya bisa buat buntil. Ya bisa makan. Terus Umbinya? ini juga batangnya juga bisa disayur. Ah. Batangnya, umbinya itu bisa direbus langsung dimakan bisa. Kalau enggak, kalau di sini kan banyak ini ya penderes kelapa Iya. untuk cimplung. Oh, uminya bisa buat cimplung ya. Bisa buat cimplung, bisa buat keripik juga bisa. Oh iya iya iya. Ini iya. namanya ini. Kayak kalau di Apa Bogor jenenge itu Mas? loh, Umbine nek nangkane istilahnya apa aku kelalen? Betawi. Ora nek sing wis Ya ana dibentuk. sing istilah Aduh. umbine kimpul. Kimpul, ya, kimpul, ya. Jenis itu. Kimpul. Jenis kimpul lah. Ya jenengane wong desa ya, nyong kan pada wong desa ya panganane kayak gue lah. Sing gampang-gampang bae ya, Mas. Nah, gitu teman-teman. Nanti kita akan bahas analisis lebih lanjutnya apakah jahe itu bisa mempengaruhi produktivitas lemon kalau ditanam sebagai tumpang sari. Analisisnya seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tapi ini untuk segmen kali ini insya Allah ini sudah cukup untuk jadi bahan bagi teman-teman semuanya yang menanam lemon California bisa memilih jahe atau rimbang-rimbangan sebagai tumpang sarian. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Brili Agung, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Yuk kita sebagai milenial harus menghidupi dunia pertanian. Salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.